Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Apa kabar? Semoga selalu baik, teman-teman, selalu sehat. Ini camper van lagi nih. Jadi mungkin teman-teman yang beberapa yang udah pernah nonton video saya tahu bahwa saya adalah orang yang suka dengan dunia adventure dan juga suka dengan mobil otomotif gitu ya, roda 2, roda 4 dan termasuk bis. Dan makanya camper van itu selalu menarik buat saya. Sebelumnya saya pernah ngebahas Maha yang dari Baze, yang Nissan Navara. Dan sekarang di Isuzu nih, D5 Mandiri ngeluarin camper van-nya. Dan ini dia sosoknya. Saya pengen share ke teman-teman yang mungkin tertarik sama dunia otomotif dan camping. Ini kira-kira kayak gimana sih dalamnya, terus fasilitasnya ada apa aja. Karena jujur kalau buat saya, ini menarik. Oke, ikuti terus videonya. Ada banyak yang pengen saya ceritain tentang camper van ini teman-teman, dan itu dimulai dari basisnya. Jadi ini mengambil basis dari Isuzu Elf yang NLRB. Teman-teman bisa lihat di situ ada tulisannya NLRB. Nah, B itu nunjukin bahwa wheelbase-nya itu yang pendek teman-teman, dan pemilihan wheelbase yang pendek oleh D5 Mandiri sebagai karoseri itu bukannya tanpa alasan. Jadi kebanyakan akses menuju tempat camping gitu ya, baik di pantai maupun mungkin di gunung, ada juga atau banyak juga yang jalannya sempit atau agak susah buat bermanuver. Jadi dengan wheelbase yang lebih pendek itu lebih mudah mencapai campsite-nya gitu. Dan yang menarik ini teman-teman, ini ada panel yang dari Departemen Perhubungan sebagai camper van. Jadi ini mobil secara legalitas dan secara kualitas itu lebih terjamin. Ini jarang nih, saya beberapa kali ngelihat camper van jarang yang ada panel kayak gini gitu. Lalu ini 4x2 bukan 4x4, gerak roda belakang. Dan teman-teman kalau kelihatan di atapnya ya, ada bodi yang lebih tinggi itu buat kabin lebih lapang secara headroom. Nanti saya akan ajak di dalam kayak gimana, tapi masih banyak yang bisa dieksplor di bagian luarnya dulu nih. Dimulai dari sini. Nih awningnya teman-teman lumayan besar. Dia 3,5 meter kali 2,75. Jadi untuk duduk-duduk sebagai teras atau mungkin naro velvet di sini buat tidur rame-rame di luar gitu, ini sangat proper. Dan ini asiknya digerakkan secara elektris teman-teman, remote-nya ada di dalam. Jadi dari awningnya aja udah mantep ya. Ini Dometic nih. Dometic kita tahu bahwa sebagai brand untuk keperluan outdoor camping van kayak gini itu lumayan proper ya, gitu. Ini di sini ada akses buat naruh sepatu kotor gitu misalnya. Dan ini pintunya nggak hanya yang dari depan tapi juga dari samping teman-teman. Tuh. Jadi kebayang betapa memudahkannya kalau misalnya sendal atau sepatunya yang kotor dari mana-mana, main di pantai atau mungkin main di gunung yang tanahnya agak belok, copot, dia bisa naruh di sini dari samping atau ya bisa langsung dari sini. Dan asiknya lagi, ini listriknya lumayan nih teman-teman, karena termasuk ada genset. Dan akses untuk listrik itu juga bisa didapat dari sini nih. Ada stop kontak. Tuh. Jadi secara kepraktisannya udah kelihatan ya, dibuat dengan baik, termasuk juga dengan fasilitas yang oke. Gitu. Ini kalau dibuka, pintunya nyala secara otomatis. Nah. Lalu di bawahnya ini ada akses buat ke filter solar. Jadi untuk perawatan lebih mudah. Kan ini bukan nggak mungkin ya, yang model Elf gini aman buat biosolar. Jadi untuk ngebersihin kalau filter solarnya butuh dirawat gitu, aksesnya gampang. Sudah dipikirkan oleh D5 Mandiri. Gitu. Terus ini pintunya ada dua sebenarnya. Ini kawat nyamuk, bisa ditutup dan dibuka secara terpisah dengan pintu utamanya ya. Ini mesti dibuka dulu nih. Saya buka dulu kali ya. Tuh. Jadi memang yang ini buat kasa anti nyamuk, anti serangga. Terus kemudian di sini ada meja. Teman-teman kebayang kalau habis masak dimanapun, misalnya bahkan ketika kompornya ditaruh di luar, lalu yang punya itu masak dari luar gitu ya. Ini meja buat menghidangkannya, atau bahkan sekedar untuk naruh mug atau botol atau gelas. Jadi kebayang ya, saya yang suka camping itu meja adalah hal yang krusial buat banyak naruh barang. Sesimpel buat naruh HP, buat naruh speaker gitu ya.
Ini meja kayak gini sangat berguna. Dan di sini ada cup holder teman-teman, kelihatan ya. Bisa dilipat kanan kiri. Lalu ini, nah, akses juga untuk ke arah jerrycan yang dari sink. Jerrycan air kotor ditampung di situ, lalu dibuang dengan mudah. Dan di sini teman-teman di bawahnya ada tangki air bersih tuh, kelihatan ya. Ini 80 liter nih, jadi lumayan. Termasuk ada akses buat drainasenya nih, kalau misalnya pengen nguras dari sini. Lalu di sini akses menuju ke bagasi. Yang bagasinya itu gede, lumayan gede ini buat koper yang besar, bisa buat beberapa. Dan ini aksesnya nggak hanya dari kiri, tapi dari kanan dan juga belakang teman-teman, kelihatan tuh ya. Jadi memang ini sangat lebar dengan bukan pintu yang tengah itu 2. Jadi untuk ngebukanya itu memudahkan, karena kalau satu pintu itu pasti akan lebih susah ya. Dan ini teman-teman, ada penguncinya, ada lokernya. Wah, nih saya seneng banget. Nih ya, tuh. Kelihatan ya, ini bisa dikunci. Dan teman-teman ini kelihatan ya, ini ada stand ya. Jadi ini nggak hanya di belakang tapi juga di depan. Tujuannya untuk ngeratain ketika campsite-nya itu posisinya nggak rata. Tanahnya mungkin miring gitu ya, kan kalau miring nggak enak buat tidur ya. Nah, ini ngebuat posisi mobil lebih rata. Yang menarik lagi adalah ini bisa jadi meja teman-teman. Mungkin bisa buat naro kompor di sini atau apapun gitu ya. Yang pasti ini drawernya heavy duty, bisa buat menampung bobot sampai 200 kg. Enak banget nih, 200 kg artinya ini benar-benar heavy duty yang sangat bisa diandalkan buat saya ya. Gitu, ini kepraktisan yang luar biasa. Oke, itu juga ada penguncinya sama seperti yang di kiri. Lalu ini tadi saya bilang, ini juga akses buat ke bagasi yang sangat besar. Gitu. Asik ya? Asik ya? Oke. Lanjut lagi teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ ada panel surya 20 ampere. Jadi di sini ada baterai lithium sendiri teman-teman yang bisa diisi dengan 4 metode. Dari 20 ampere panel surya, lalu juga ada bisa diisi dari genset, lalu kemudian bisa diisi dari eksternal dan dari mesin, dari alternator. Artinya baterai ini berguna untuk banyak hal. Ngidupin kompor listrik gitu misalnya, atau musik gitu misalnya. Intinya adalah soal listrik mestinya bukan masalah bagi camper van ini. Oke, ini kelihatan juga di situ ada kompresor mesinnya, mesin AC ya. Artinya ketika mobil statis pun dia bisa nyala AC-nya. Karena kita tahu camping itu nggak selalu tentang udara dingin gunung. Tapi bisa aja kayak misalnya di pantai gitu yang panas. Sehingga AC, buat orang yang terbiasa hidup di negara tropis kayak kita gitu ya. AC itu penting banget dan ini nggak masalah dengan soal pendingin ruangan. Dan tentu saja dilengkapi dengan toilet teman-teman. Nggak hanya untuk mandi tapi juga untuk bertelur. Nah, ini septic tanknya teman-teman, dari Dometic juga. Jadi teman-teman kelihatan ya, ini bisa dengan mudah kalau misalnya ketemu toilet atau apa gitu, lalu kemudian dikeluarkan. Septic tanknya seperti ini. Mestinya sih mudah untuk dioperasikan. Oke, ini bisa ditutup jelas. Lalu kemudian ini gensetnya dengan mesin bensin teman-teman, yang artinya secara kekedapan, bising itu lebih senyap dibanding diesel. 4000 watt. Banyak ya, banyak banget nih. Oke, ini yang tadi saya bilang, ini ada baterai lithium di dalamnya. Lalu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada akses ke filter udara teman-teman. Kita tahu bahwa kalau dalam mesin diesel gitu ya, filter udara itu krusial untuk menjaga performanya. Sehingga kalau ada akses langsung untuk ngebersihin filter udara ya jauh lebih baik. Gitu. Lalu kemudian ini untuk bahan bakar ya sudah jelas. Lalu secara keseluruhan proporsinya sih saya suka ngelihatnya. Tapi sebenarnya kalau dari teman-teman di D5 Mandiri mengatakan bahwa ini bentuknya bisa berubah karena ini prototype, termasuk ada kemungkinan untuk nambah atap sekitar 5 cm lebih tinggi supaya headroomnya nanti akan lebih lega. Nanti kita lihat di dalam ya. Gitu. Tapi saya pengen ngasih tahu dulu kalau di kabin dalamnya nih posisinya kayak gimana? Karena ini bukan mobil. Dulu waktu saya ulas yang Baze, yang Nissan Navara itu kan mobil ya, double cabin ya. Nah kalau ini posisinya memang berbeda. Dia memang cenderung lebih tegak. Di
sisi lain mungkin dia nggak lebih rileks duduknya, karena memang ini kan mobil komersial ya, tapi secara visual tuh enak untuk melihat ke sekitar gitu. Manual teman-teman, setirnya rendah, datar, mobil kendaraan komersial gitu lah ya, layaknya kendaraan komersial. Dan sekarang saya nggak sabar untuk nunjukin gimana di bagian dalamnya. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya, dan ini footstepnya tuh. Jadi nggak takut untuk mentok. Ground clearance-nya kalau ketemu jalan yang banyak batu, ini bisa dibuka dan tutup. Cuma memang ini masih manual teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ya, kelihatan ya saya teman-teman tingginya 168 cm. Kalau yang di bagian depan ini nih, mungkin di 2/5 mobil, panjangnya mobil, ini tinggi. Bisa berdiri dengan tegak. Cuma kalau bergeser di sini, nah baru kelihatan bahwa ini agak mepet nih. Cuma belum mentok, agak mepet dengan atap. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini sangat mungkin untuk berubah lagi posturnya, karena ini masih prototipe. Jadi bisa saja dia dinaikin 5 cm, baik yang atap sini maupun yang sini, sehingga secara headroom nanti akan lebih lega. Gitu. Kita tahu di sini ada TV, jadi hiburan oke. Lalu kemudian di sini ada tempat tidur. Cuma memang ini bagusnya sih buat anak kecil gitu kali ya, atau mungkin orang dewasa yang nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu besar gitu, karena memang tingginya terbatas gitu. Lalu di sini bisa buat duduk, dan yang saya suka adalah ini tetap ada akses untuk ke kabin gitu. Cuma kalau saya lebih seneng misalnya yang depan tuh 2 tempat duduk aja, lalu ini aksesnya bener-bener kebuka lebar untuk masuk ke depan, kayak lebih taktis gitu kalau pengen menggeser mobil. Oke, di sini ada controller, termasuk ada buat AC yang ketika jalan, ini AC double blowernya, atau di sini ada meteran untuk nunjukin kapasitas air bersih. Asik banget nih. Jadi kalau kira-kira udah tinggal dikit nih melipir, cari keran yang mungkin bisa memberikan air bersih lalu ngisi. Ini penting karena ya kita tahu lah ya, kalau pas lagi camping air kan sangat amat krusial ya, buat masak, buat mandi, buat nyuci-nyuci dan sebagainya. Termasuk saklar-saklar yang untuk menyala hidupkan lampu-lampu. Jadi ini controllernya di sini. Ini tadi saya tunjukin buat akses ke buat naruh sepatu kotor gitu misalnya. Lalu yang di sini dari dalam juga akses buat ke jerrycan yang dari sink. Nah, jerrycan itu bisa menjadi apa aja, karena yang pengalamannya Delima Mandiri, ketika buat nyuci piring atau apa gitu, airnya itu kan ada minyak juga kan. Jadi dengan jerrycan bisa diganti dengan jerrycan apa aja, lebih mudah untuk perawatannya gitu. Dan ini teman-teman, ini tempat duduk nih, bahkan dengan seat belt, kelihatan ya, ini dengan busa empuk. Nah, ini secara mode sebenarnya bisa dijadiin tempat tidur buat yang orang dewasa. Cuma memang nggak sedang di set untuk menjadi tempat tidur. Yang pasti adalah dengan menjadi tempat tidur ya, kebayang ya, berarti ada 1, 2, bisa 2 orang di sana, mungkin anak kecil atau orang dewasa yang nggak terlalu besar. Lalu kemudian di sini 2, 4 orang ditambah 1 di sana. Jadi total bisa 5 orang anggota keluarga dengan sangat proper buat saya ya. Buat saya yang biasa camping pakai tenda gitu, ini menurut saya udah sangat amat baik. Lalu kemudian di sini, nah ini di sini ada sinknya teman-teman, wastafel lah ya. Ini kelihatan kepraktisan yang sangat dibutuhkan. Kemudian di sini di bawahnya itu ada chiller atau freezer teman-teman, logistik. Ah, ini penting nih, ini penting banget. Terus di sini ada rak terbuka, bisa buat naruh apapun, termasuk ini lagi naruh coffee maker sama kompor listrik. Ada oven juga. Nah, yang krusial adalah ini teman-teman, toilet. Nggak hanya buat mandi, tapi juga buat buang air besar atau kecil. Oke lah, kelihatan di sini. Yang bahkan nih ada water heaternya teman-teman. Jadi secara fasilitas ini menurut saya luar biasa. Nih, oke. Ki, masuk Ki, sini Ki. Ini bahkan ada exhaust-nya nih. Jadi ya kalau baunya menyengat gitu ya, ini keluar dari sini. Oke lah. Lalu di bagian bawah nih ada laci-laci juga. Kelihatan ya teman-teman ya, drawer juga modelnya. Dan ini ada akses untuk ke bagasi. Asik ya. Jadi ini bagasi untuk koper yang besar ini bisa diakses dari dalam juga. Wow, wow. Dan teman-teman bisa lihat di situ ini pintu yang belakang itu sebenarnya terbagi dalam 3 bagian. Pintu kanan, kiri, samping, sama yang atas ini. Nah, yang atas ini
Kebayang kalau situasinya kayak lagi gerimis hujan atau mendung gitu, tidur sambil buka kaca, kayaknya syahdu banget gitu ya. Wow, asik. Dan ini buat remote untuk domtik yang owning. Lalu kemudian ini buat AC. Nah, itu remote buat TV. Jadi sebenarnya kalau udah punya dengan setup seperti ini, udah tinggal jalan aja, udah tinggal ngisi air misalnya, tinggal ngisi logistik misalnya, ngisi bensin misalnya, udah jalan kemana aja. Asik ya? Oh ya, mungkin teman-teman penasaran ini apa? Jadi ini buat controller solar panelnya yang di atas. Lihatnya dari sini. Dan kelihatan di sini plafonnya udah jelas custom gitu ya. Ini dibuat homey seperti rumah. Jadi buat saya sih ini adalah lingkungan yang bagi saya sangat proper, teman-teman. Saya terpesona dengan fasilitas yang ada di camper van ini. Jadi mobil impian oke lah. Kelihatan di sini ya. Ini ada D5 mandiri karoserinya, terus kebanyakan memang partnya itu dari Dometic, termasuk toiletnya, awningnya, gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang suka sama camping, suka sama mobil dan suka sama camper van, camping di mobil gitu ya. Kalau pengen mobil seperti ini atau yang kayak dulu Baze yang mahal gitu, saya doain mudah-mudahan segera terwujud. Karena saya pun juga pengen. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke lah. Ya gitu teman-teman. Jadi cerita saya tentang camper van D5 mandiri yang Isuzu Elf. Saya jujur suka dengan mobil seperti ini, apalagi dibuat dengan sangat baik, dengan fasilitas yang lengkap. Dan salah satunya adalah ini, dari beberapa camper van yang pernah saya lihat. Gitu, dan mungkin teman-teman pengen tahu nih harganya berapa sih? Oke, ini soal harga nih. 400 juta sebelum PPN, hanya untuk ngebuat karoserinya, termasuk di dalamnya ada berbagai fasilitas atau mungkin furniture kali ya disebutnya ya, dari toiletnya, dari bangkunya, dari plafonnya, termasuk kelengkapan kayak genset. Tapi yang ini ditambah sama sasisnya, mobilnya gitu ya, bisnya gitu ya, itu di bawah 800 juta teman-teman. Jadi ya lumayan mahal sih buat saya yang suka camping dengan motor gitu ya. Jelas biayanya jauh, artinya nggak bisa dibandingin. Tapi buat teman-teman yang mungkin soal budget nggak masalah dan pengen lebih mobile untuk kemanapun, camping tapi di atas mobil yang lebih enak, lebih fleksibel kemanapun, ini adalah salah satu pilihan yang menurut saya menarik. Tapi memang, sekali lagi nih, kalau soal camper van ada beberapa yang lebih suka dengan mobil 4x4, kayak misalnya berdiri di sasis double cabin kayak Nissan Navara yang ada di Baze gitu ya. Jadi itu sebuah pilihan selama uangnya nggak masalah gitu. Itu dulu teman-teman dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih sudah menonton.